khusus yang belanja KL itu naiknya nggak main-main itu, nyaris 90%. Nah itu kenapa? Karena dipengaruhi pelaksanaan MBG. Nah ini penting nih, ini dari Kementerian Keuangan loh, bukan dari saya loh. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment atau analisis umum saya melanjutkan dua bagian terdahulu tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN selama 2 bulan di tahun 2026 ini. Kita sudah melihat assessment secara menyeluruh kepada semua postur APBN, lalu kita juga sudah di bagian kedua tentang postur pendapatan. Kali ini di bagian 3 saya akan mencermati bagian belanja sesuai dengan data yang diinformasikan oleh Kementerian Keuangan dan data-data tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini bagian dari paparan Kementerian Keuangan ketika jumpa pers tentang belanja negara. Belanja negara selama 2 bulan terakhir itu sudah mencapai 493,8 triliun ya. Nah, sedangkan rencana setahunnya adalah 3.842,7. Berarti secara persentase sudah direalisasi sebesar 12,8% dari belanja. Sedangkan dibandingkan dengan kondisi 2 bulan pada tahun yang lalu, terjadi growth kenaikan sebesar 41,9%. Itu informasi yang paling utama dari paparan. Nah, kemudian diberi juga sajian data tentang komponennya. Belanja negara terdiri dari 2 yang dibelanjakan langsung oleh seluruh kementerian lembaga dan oleh bendahara umum negara, disebut belanja pemerintah pusat. Sedangkan yang kedua yang ditransfer ke daerah, TKD, yang secara pusat sudah dinyatakan dibelanjakan ketika dia tertransfer, terkirim. Sedangkan realisasi di daerah adalah urusan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, dari itu rinciannya dari 493,8 tadi yang merupakan belanja pemerintah pusat 346,1, sedangkan yang dikirim ke daerah 147,7. Nah, belanja pemerintah pusat itu adalah 11% dari rencananya dan tumbuh 63,7% dari tahun sebelumnya. Sedangkan transfer ke daerah sudah mencapai 21,3% dari rencana, padahal baru 2 bulan ya. Nah, kemudian dari sisi pertumbuhannya mengalami pertumbuhan 8,1%. Nah, belanja pemerintah pusat sendiri terdiri dari belanja kementerian lembaga, artinya dibelanjakan oleh kurang lebih 100 unit kementerian lembaga. Lalu kelompok kedua yang dibelanjakan oleh bendahara umum negara. Jadi Menteri Keuangan itu punya 2 posisi sebagai pemimpin dari Kementerian Keuangan, kepemimpinan KL, tapi dia juga berfungsi sebagai BUN, Bendahara Umum Negara. Nah, jenis belanjanya adalah non-KL, jadi dia hanya bendahara, tidak menentukan sebenarnya. Sedangkan dia sebagai Menteri Keuangan ya ada bagiannya. Nah, kira-kira yang ini yang kita akan analisis secara umum dari masing-masing item itu dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya selama 2 bulan, serta apa penjelasannya secara umum yang diberikan oleh Kementerian Keuangan tentang mengapa belanja 2 bulan terhadap item ini sebesar itu. Nah, kita mulai dulu dari belanja negara ya, keseluruhannya. Yang 493,8 itu luar biasa naiknya ya, 41,86%, 42% hampir dibandingkan 2 bulan tahun yang lalu. Tahun yang lalu selama 2 bulan pertama mengalami penurunan dibandingkan 2024. Nah, jadi 42% itu memang sangat meningkat, di samping tahun lalu juga menurun sehingga ada low base effect, ditambah memang benar-benar meningkat. Terlihat dari batang biru yang menunjukkan nominal belanja negara 2 bulan pada masing-masing tahun dari 2017 sampai dengan 2026.
Jadi 493,8 triliun itu adalah belanja terbesar selama 10 tahun terakhir menurut gambar ini. Dan kalau ditarik puluhan tahun lagi belakangnya, jelas ini paling besar. Nah itu ya, itu dulu. Dan rata-rata kenaikan di masing-masing 2 bulan antar tahun itu sebetulnya ya relatif landai lah, kadang bahkan turun. Jadi tahun ini betul-betul luar biasa. Belanja memang gaspol gitu ya gampangannya. Nah secara persentase capaian pun luar biasa, dia 12,85% dari rencana. Biasanya di kisaran 10% di tahun-tahun sebelumnya ya, 9 sampai 10%. Nah ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan sendiri bahwa memang ini by design, bukan nggak sengaja. Memang katanya penjelasannya nih direncanakan agar fenomena yang selama ini di mana belanja lebih banyak di semester 2 mulai Juli dan lebih khusus lagi di triwulan keempat, jadi mulai September, Oktober, November, Desember yang paling banyak belanja, sementara di bulan-bulan sebelumnya masih landai, terutama di 3 bulan pertama. Nah ini sekarang baru 2 bulan sudah gaspol, sehingga nanti menurut Menteri Keuangan merata, tetap akan meningkat tapi rata lah. Ya kalau ini 12,85%. 2 bulan itu sudah lumayan kan, biasanya hanya 9%, kurang lebih begitu. Dan dari sisi nilai luar biasa. Jadi ini menurut keterangan Kementerian Keuangan ini direncanakan belanja gaspol lah kalau istilah saya ya. Nah dijelaskan juga bagian dari belanja yang mengalami kenaikan paling pesat kan 2 macam tadi belanja pemerintah pusat dan belanja yang ditransfer ke daerah TKD ya. Nah, yang meningkat pesat itu belanja pemerintah pusat. Nah, tadi kalau keseluruhan belanja naiknya hanya sekitar 42% ya. Nah, kalau khusus pusat naiknya 63,7%. Ya, ini kan luar biasa ini ya. Nah, itu di gambar kelihatan. Nah, kita lihat yang kanan dulu. Yang kanan itu kan terbagi 2 belanja pemerintah pusat. Yang biru itu menunjukkan belanja non-KL. Non-KL itu terutama pembayaran bunga dan subsidi ya. Pembayaran bunga dan subsidi itu melewati Bendahara Umum Negara, Menkyu sebagai BUN, bukan sebagai Menteri Pimpinan KL ya. Yang itu kan memang sudah ada angkanya, sudah ada presentasi ininya, yang tinggal dieksekusi gitu. Subsidi juga begitu. Dan sebagian bansos atas nama KL, atas nama Menteri Keuangan. Tapi yang utama bunga utang dengan subsidi ya, dan kadang ada belanja lain-lain, misal belanja lain-lain itu saya tapi tidak tahu BOP biaya BOP itu sudah dibayarkan atau belum gitu kan. Biasanya yang belanja khusus itu di Bendahara Umum Negara. Nah, lihat begini lagi ya, sekali lagi ini terjadi kenaikan luar biasa. Nah, di sini dijelasin nih kenapa naik, salah satunya karena belanja KL. Belanja KL yang meningkat dari berapa itu? 83,6 ke 155 gitu, jadi itu hampir 2 kali lipat ya, khusus yang kuning itu. Kalau yang keseluruhannya kan 63,7%, khusus yang belanja KL itu naiknya nggak main-main itu, nyaris 90%. Nah itu kenapa? Karena dipengaruhi pelaksanaan MBG. Nah ini penting nih, ini dari Kementerian Keuangan loh, bukan dari saya loh. Kenapa jadi meningkat pesat itu MBG dan penyaluran bansos. Jadi bansos di Februari ini kencang. Sebenarnya tahun-tahun yang lalu juga kencang, tapi mungkin ini lebih lagi. Nah, seperti PBI JKN itu yang jaminan kesehatan nasional ya, itu kan dibayari oleh pemerintah pusat, kan ada yang disubsidi itu, kartu sembako, PKH dan KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Lalu belanja non-KL sendiri juga naik meskipun tidak sepesat kenaikan KL. Mengapa? Karena di bulan Februari 2026 ini ada pembayaran manfaat pensiun, ada kompensasi BBM dan listrik, serta bunga utang tepat waktu. Nah kan? Nah yang nanti agak unik ini sebetulnya yang kompensasi BBM. Di tahun-tahun sebelumnya termasuk 2025, bulan Februari itu belum bayar kompensasi. Kompensasi kalau saya tidak salah mencapai 44 triliun di bulan Februari. Jadi ini bisa juga mendiskon cerita dari
Pak Purbaya, Menteri Keuangan tadi, sebetulnya iya benar ini by design direncanakan, tetapi kalau ini adalah karena ingin mendorong ekonomi dan begini begitu, menurut saya juga berlebihan. Karena kebetulan di bulan Februari ini yang bansos, yang MBG kan tahun lalu 2020 masih kecil kan, di bulan Februari ini besar. Jadi selisihnya hampir 40 triliun itu, tahun lalu belum sampai 1 triliun. Tahun ini sampai Februari sudah 40 triliun kurang sedikit ya, 39 kalau saya tidak salah. Begitu juga kebetulan ada kayak THR itu kan di bulan Februari sebagian sudah dibayarkan karena hari raya akhir Maret. Dulu Februari belum bayar, baru Maret ada, sehingga akibatnya ada peningkatan akibat kondisi memang harus bayar THR dan juga ada pembayaran bunga tepat waktu, jadi bunga dibayar. Prinsipnya memang terjadi kenaikan, tapi sebagian kenaikan itu menurut saya tidak by design dalam arti disengaja untuk biar ekonomi tumbuh, itu ada bagian itu. Tapi ada juga yang memang karena waktunya THR, dan yang penting satu, kompensasi BBM yang dulu-dulu tidak bulan Februari belum dibayar. Nah, saya tidak tahu bayar itu tunggakan dari tahun lalu atau bagaimana, nggak dijelasin. Kadang kan begitu, ada delay kalau kompensasi ke Pertamina maupun ke listrik ya, ke PLN. Kalau ini yang disebut kompensasi BBM, ada kompensasi BBM dan listrik, berarti PLN dan Pertamina itu bisa carry out dari 2025 bisa, kita tidak dijelasin. Dan satu lagi MBG ini faktor sekali menambah belanja ya. Tuh penjelasannya tentang kenaikan belanja pemerintah pusat. Apapun kita kalau digambar jadi begini nih. Belanja pemerintah pusat yang 346 triliun, sementara tahun lalu baru 211,5. Rendahnya 2 bulan pertama tahun lalu juga antara lain karena kementerian lembaga banyak yang baru dibentuk dari akhir Oktober, sehingga bulan Februari itu belum belanjanya masih belum pol karena organisasi masih ada yang diangkat, masih ada direncanakan. Tahun ini kan semua kementerian lembaga yang melonjak dari 84-an unit pada era Jokowi menjadi 101 atau 102 di era Prabowo, meskipun bertahap ya, lebih dari 100 jadinya. Kan naik-kenaikannya hampir 20 lembaga kan. Akibatnya kan naik itu biaya pegawai, biaya belanja barang, operasional. Nah itu menambah. Nah, ditambah tadi MBG kalau secara program. Ditambah kalau secara jenis, kebetulan kompensasi BBM juga di bulan Februari ini sudah dibayar. Melonjaklah dia belanja pemerintah pusat ini. Jadi paling tinggi sepanjang sejarah yang dicatat oleh data ini 10 tahun. Kalau saya tidak salah, kalau ditarik ke sana pun juga paling tinggi ya. Memang ini adalah belanja 2 bulan pertama secara nominal paling tinggi. Dan pertumbuhan dari tahun sebelumnya juga paling tinggi. Nah, itu belanja pemerintah pusat. Kalau dari sisi rencana, juga dia termasuk tertinggi ya. Jadi 10,99%. Jadi 11% dari rencana belanja pemerintah pusat. Nah, sebelum-sebelumnya rata-ratanya 8 kurang kan. Nah, pernah 9,71 di 2024. Tapi kalau ditarik 10 tahun ya kisarannya 8,5 lah. Dibuat rata-rata ini hampir 11. Jadi memang secara persentasi dari rencana memang lebih tinggi. Cuma nggak lompat banget dibandingkan kenaikan. Artinya apa? Artinya ada benarnya Purbaya mengatakan bahwa ini ada aspek dipercepat agar merata belanja, ada benarnya. Tapi didiskon dengan ada kasus MBG, ada kasus kompensasi BBM. Kurang lebih begitu ya yang saya ingin informasikan. Nah, ini ada informasi lagi dari paparan itu tentang belanja KL, biar kita juga punya gambaran nih. Kalau kan belanja pemerintah pusat itu ada yang secara organisasi dibelanjakan oleh KL, berarti 100 kementerian lembaga, dan dibelanjakan oleh Bendahara Umum Negara, BUN, ya, tadi subsidi dan bayar bunga. Nah, kemudian itu secara total ya, ini disebut KL-nya 155 triliun. Nah, tadi secara jenis belanja pemerintah pusat ini ada yang belanja pegawai, ada yang belanja barang, ada modal, ada bansos, ada yang tidak terlihat di sini, ada subsidi,
ada belanja lainnya ya, ada 8 jenis. Ini belanja bayar bunga utang kan, ini juga tidak ditulis, ini dipilih 4 untuk. Nah ini yang saya bilang namanya kenapa saya juga kritik ya. Ya APBN kita itu mestinya ya kalau 8 jenis perlihatkan dong 8 jenis. Kalau KL perlihatkan dong KL 10 KL terbesar supaya kita punya informasi. Kalau dalam paparan dipilih-pilih seolah-olah ingin ditampilkan yang ingin dijelaskan saja dan ingin mempersuasi penjelasan itu. Nah, tapi apapun saya tidak ingin mengatakan Kementerian Keuangan melakukan pemutarbalikan fakta. Tidak, faktanya memang itu, cuma memilih fakta apa yang ditonjolkan dan fakta apa yang disamarkan atau bahkan tidak disampaikan. Itu kritik saya. Tapi baik kita analisis yang disampaikan ini saja. Nah, misalnya belanja pegawai naik ya 2 bulan selama 2025 Januari Februari dengan 2026 naik 24,2%. Tapi ada penjelasannya. Itu dipengaruhi antara lain oleh pensiun. Nah, di sini jadi ada pengangkatan ASN baru, lalu ada alokasi tambahan untuk belanja pegawai. Nah, sebetulnya di sini juga kita harus tambahkan ini, tapi nggak ditulis tuh THR. Ya, THR itu juga masuk belanja pegawai kan. Nah, sedangkan belanja barang itu naiknya gila-gilaan dari berapa itu? 18,3 menjadi sampai 60-an lebih. Itu karena MBG itu yang kuning itu loh, 39 triliun. Jadi kalau tanpa MBG kenaikannya dari 18 menjadi 28,6. Ya kenaikan yang pesat juga, tapi kan ketika ketambahan MBG naiknya jadi gitu. Jadi barang belanja 67,6 triliun itu paling banyak adalah belanja MBG. Artinya kalau dikatakan bahwa ini adalah by design untuk mendorong perekonomian, ya kita bisa mendebatnya. Maksudnya ya benar tapi juga nggak benar. Maksudnya nggak benernya itu ya itu kan MBG, jadi bukan by design bahwa karena ekonomi ingin didorong di bagian konsumsi daya beli maka belanja ini belanja enggak, ya ini MBG ya. Tinggal para pemirsa saya ini menilai MBG seperti apa. Kita sudah melihat perdebatannya. MBG ini sangat membantu perekonomian. Nah, itu menurut narasi pemerintah. Kritik dari ekonom, kritik dari masyarakat. MBG ini sebagian mubazir, kemudian juga cara pelaksanaannya tidak, tata kelolanya kurang baik. Itu kan juga, sehingga kalau tata kelola kurang baik itu, ya berarti dampaknya terhadap perekonomian juga nggak optimal. Itu bisa diperdebatkan. Nah, ada penyaluran dana BOS. Nah, kalau itu memang wajib kan 4,8 triliun dari tapi bisa ini informasi ini maksudnya kan dana BOS ini 2 bulanan. Jadi penurunannya tergantung masing-masing daerah kan dikasih 2 bulan. Nah, itu ada juga yang bulanan beberapa dana itu. Di sini ada pelayanan kesehatan, ada stabilisasi pangan, tapi nilainya kan kecil-kecil 0,9 itu MBG yang banyak. Tapi anggap aja penjelasan selain MBG ini, kecuali BOS itu kan dijelasin di sini atau tidak, ya tiap 2 bulannya tetap bayar. Nah, yang mungkin yang pelayanan kesehatan itu bisa jadi tambahan baru akibat program stabilisasi pangan mungkin. Tapi saya ingin katakan yang tidak terlihat di situ adalah karena kementerian lembaga dari 84 menjadi 101 kalau saya tidak salah, itu kan ada biaya operasional yang belanja barang ATK yang meningkat kan. Yang pegawai juga kan ada wamen, ada eselon 1 yang bertambah, eselon 1 ya, setara eselon 1, yang otomatis tidak hanya soal gajinya, tapi juga fasilitasnya. Fasilitasnya di belanja barang, ya misalnya mobil kah, bensin kah, untuk keperluan dinas ya, sementara yang dibelanja pegawai kan gaji kan, itu ya otomatis bagian itu juga ada menaikkan. Apakah itu baik? Ya bisa berarti baik, bisa juga kurang baik. Baik ya berarti kan mungkin dia bisa mendorong belanja masyarakat yang kebetulan dapat jabatan kan. Tapi buruk ya berarti kan tidak usah juga digembar-gemborkan ini kenaikan pegawai dan belanja barang ini karena APBN yang absorsif, yang ingin mendorong ekonomi. Ya emang jumlah pegawai pejabatnya segitu, kementeriannya segitu kan butuh ATK semua, butuh mobil, butuh bensin, butuh listrik kan, harus bayar. Nah, sedangkan belanja modal
itu luar biasa juga naiknya, karena di sini diinformasikan ada PU, berarti ada, nah ini mungkin, kalau ini betul, ini bisa jadi pilihan kebijakan untuk mempercepat, entah itu perbaikan jalan, irigasi, peralatan, ya seperti itu. Yang biasanya kalau yang gini-gini itu di semester 2, ya ini sudah di 2 bulan pertama sudah. Tapi menariknya ada Polri 8,5 triliun, ini Almatsus ya, belanja modal Almatsus, alat-alat polisian yang sifatnya gede gitu ya. Saya tidak tahu, bisa jadi itu kayak mobil baja itu ya yang anti huru-hara itu, atau peralatan lain yang besar-besar dari Polri. Nah, ada juga Kemenhan 0,8 triliun, tapi di sini kebetulan yang besar adalah Polri. Jadi kalau 15,3 itu dikurangi 8,5 triliun kan, kenaikannya sebenarnya tipis. Nah, berarti peralatan Polri yang Almatsus Polri ini yang bersifat belanja modal dipercepat ini ya mungkin bisa by design, karena berarti sudah diselesaikan administrasinya di awal-awal, di akhir tahun lalu atau di awal tahun dengan cepat sehingga tinggal dieksekusi, itu bisa. Nah, kemudian dari sisi belanja bansos sebetulnya kenaikannya normal saja ya, wajar lah. Bansos dijalankan dan naik sedikit, naik 4,3%. Itu penjelasan belanja KL. Nah, lalu ini ada transfer ke daerah, ini menarik juga. Transfer ke daerahnya tumbuh ya, dibandingkan tahun lalu. Jadi tetap naik tuh tahun lalu 136,6. Maksudnya tahun lalu itu 2 bulan pertama ya. Nah, 2 bulan pertama tahun ini 147,7. Oke banget nih, naik lah. Tetapi jangan lupa, yang 147,7 ini sudah mencapai 21,3% dari APBN. Karena rencana 1 tahunnya kan turun drastis. Ini jadi pertanyaan ke depannya. Pertumbuhan TKD ini sampai bulan apa? Karena setelah itu jadi turun nanti. Ya, ini kan naik selama 2 bulan. Sedangkan 12 bulan direncanakan turunnya lumayan 18%. Kita belum tahu nih mulai bulan apa TKD ini akan turun. Bisa jadi bulan ke-6, ke-7, ya, atau bahkan bisa jadi bulan 5 sudah turun. Nah, sehingga dari sisi ini ya kita belum tahu komplikasi masalahnya buat daerah. Sampai saat ini daerah masih dapat TKD yang sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya 2 bulan ini. Nah, yang belakang-belakang nanti tidak tahu, karena menurut rencana tidak sama dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Yang di AK fisik itu akan terkendala karena diturun. Kalau dia akan non fisik ya kayak ada ya BOS, kemudian ada ASN daerah ASN daerah yang terbantu oleh TKD itu masih lancar. Nah, kalau digambar begini ya 147,7 ini memang naik, dan ini termasuk yang terbesar selama ini. Menarik kan? Direncanakan turun drastis dari 900-an menjadi 680-an selama setahun, tapi 2 bulan pertama malah lebih besar dari 2 bulan sebelumnya. Pastilah di bulan-bulan mendatang akan turun dia, kalau sesuai rencana kan. Nah, secara presentasi ini, biasanya presentasi 2 bulan itu di kisaran 14-15, ya kan? Tahun ini sudah 21%, jadi udah mau habis tuh jatah daerah. Itu ya cara membacanya. Nah, secara keseluruhan, belanja itu adalah dicantumkan di APBN. Ada angka-angkanya, dasar pemikirannya di nota keuangan. Nota keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari APBN. Nah, biasanya ketika diajukan di bulan Agustus, 16 atau 17 Agustus, itu ada rancangan undang-undang APBN yang berisi angka-angka, ada nota keuangan sebagai dasar pemikiran yang tidak terpisahkan, 450-an halaman. Nah kan, kalau APBN-nya sudah ditetapkan dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang dengan beberapa perubahan sesuai pembahasan selama 2 bulan di DPR dibahas oleh DPR sama pemerintah, tapi di sidang-sidang DPR, baik itu panja, komisi maupun nanti diplenokan. Nah, urut-urutannya setelah itu selesai pembahasan di akhir September umumnya, nanti di bulan Oktober atau awal November, biasanya Oktober, dibuat undang-undang, ada nomornya. Nah, lalu bulan Novembernya itu keluar nota keuangan yang sudah merevisi nota keuangan R, ya.
Nah, ini semua berlangsung terlambat di era Prabowo. Undang-undangnya dirilis ke publik awal Januari. Jadi sudah jalan beberapa hari, meskipun tanggalnya disebut tanggal Oktober. Ya, kemudian ada rinciannya melalui Perpres, disebut November, tayangnya di akhir Januari. Baru publik tahu. Nota keuangan yang harusnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang, sampai saya rekaman ini belum ada. Karena itu saya pakai dari sumber nota keuangan RAPBN, rancangan APBN. Nah, di dalam APBN nota keuangan itu ada yang disebut dengan bab risiko fiskal. Itu sudah dilakukan sejak 2017. Jadi atas rekomendasi BPK dan dibantu oleh berbagai mungkin konsultan, tenaga ahli, APBN itu harus menyajikan bab tentang resiko fiskal. Apa itu? Ingin mengatakan ini angka-angka, ini pertimbangannya, lalu kemungkinan dia tidak tercapainya ada. Nah, inventarisir resiko-resiko itu. Ada sekitar 20 item yang diinventarisir, lalu digambarkan, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika mengelola untuk memitigasi risiko tersebut. Nah, dalam penggambarannya digunakanlah diagram kartesian ya, grafik XY kan. Nah, dengan bentuk vertikalnya, Y-nya, sumbu Y-nya itu likelihood, kemungkinan terjadinya risiko di variabel tersebut. Risiko berarti kalau dia belanja, risiko di mana belanjanya melebihi yang tertera. Itu namanya risiko belanja. Akibat apa? Akibat perubahan ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Kita sudah tahu di sesi pertama kita assessment, itu pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak, kurs rupiah, yield SBN, lifting minyak, lifting gas. Itu namanya asumsi makroekonomi. Kalau ada perubahan di situ, ya toh, berpengaruh nggak terhadap belanja? Waktu kita bicara pendapatan, berpengaruh nggak terhadap pendapatan? Nanti kalau kita bicara pembiayaan, berpengaruh nggak terhadap pembiayaan? Dianalisis dengan cara grafik ini. Ditaruhlah model seperti ini, yang titik hitam itu. Dikatakan bahwa kemungkinan perubahan asumsi makro yang berakibat kepada kenaikan belanja itu rendah. Jadi ya nggak mungkin terjadi. Ini kan dibuat di bulan Juli tahun lalu, disampaikan Agustus. Geopolitik tidak sepanas akhir-akhir tahun 2025. Perkembangan ekonomi dunia termasuk industri keuangan yang nanti melanda kita di saham dan sebagainya belum. Dan yang paling penting, perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel ini belum terjadi. Jadi bolehlah dikatakan kemungkinan melesetnya belanja, maksudnya melebihi dari rencana, itu rendah. Tapi kalau terjadi, diakui sebenarnya oleh dokumen, dampaknya kepada APBN sangat tinggi. Jadi yang X itu adalah dampak, impact ya, sangat tinggi. Nah, pemerintah berjanji di nota keuangan itu akan mengelola impact-nya. Jadi kalau umpama terjadi, meskipun dia kemungkinannya rendah untuk terjadi, mau dikelola, kalau terjadi dampaknya kecil. Nah, itu arti panah ini bukan dari saya, ini dari buku nota keuangan dari pemerintah yang disetujui DPR. Nah, kondisi saat ini kemungkinan dia melampaui target itu naik, bukan lagi ke skala 2, bisa ke skala 4. Jadi yang hitam ini naik ke 2 tingkat ke atas. Karena harga minyak, nilai tukar rupiah, 2 itulah terutama. Nah, nanti komplikasi lain-lainnya ada. Nah, sehingga sangat mungkin terjadi sampai kita rekaman ini. Ya, sangat mungkin belanja melampaui targetnya. Jadi risiko itu meningkat. Nah, persoalannya bisa nggak dikelola dampaknya menjadi kecil? Nah, kelihatannya saya tidak terlalu yakin. Bisa jadi sudah benar sangat tinggi. Akibatnya nanti pemerintah mau tidak mau harus merubah secara mendasar APBN karena belanjanya bengkak, resikonya besar. Nah, mungkin perubahannya misalnya karena tidak sesuai dengan pendapatan, batas defisit dilebarin supaya bisa ngutang banyak untuk mengatasi kebutuhan belanja. Itu bisa pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengurangi subsidinya.
bisa dengan pemerintah umpama nih kalau tiba-tiba punya kesadaran yang luar biasa tinggi, moratorium MBG, menghentikan sementara MBG, atau membatalkan rencana beli alutsista atau lanjutan Al-Maksus tadi, ya kita tidak tahu. Nah, tetapi kalau pilihannya adalah itu tidak dirubah, maka kemungkinan besar, sangat mungkin level 4 dari 5 belanja akan melampaui rencananya. Dan dampaknya bisa di level 5, sangat tinggi, sangat berpengaruh. Nah gitu ya, kurang lebih begitu. Nanti solusinya apa ya tuh pemerintah, saya ingin menyampaikan saja kepada pemirsa, ya kondisi yang sedang dihadapi begitu. Tentu bisa tidak seburuk itu kalau ternyata perang tidak berlarut-larut, harga minyak tidak melesat, rupiah ternyata tidak melampaui 17.000, karena asumsinya 16,5. Ya, harga minyak asumsinya 70. Nah, pertumbuhan ekonomi juga tidak menjadi drop akibat kondisi-kondisi geopolitik itu dan seterusnya. Nah, saya simpulkan realisasi belanja negara memang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu dan bukan termasuk lagi, memang tertinggi dari sebelum-sebelumnya. Nah, realisasi belanja pemerintah pusat meningkat antara lain MBG, pembayaran THR, ASN dan pensiun, Al-Maksus Polri, dan kompensasi BBM yang sudah dibayarkan Februari. Transfer ke daerah meningkat, meski alokasi setahun akan menurun. Artinya, di bulan-bulan mendatang kemungkinan dia menurun secara persentasi ya, karena kan udah dihabisin di 2 bulan ini, mungkin sampai 3 bulan, 4 bulan ke depan. Nah, maka jika tidak ada perubahan mendasar, maka belanja tadi sudah saya katakan akan berisiko sangat besar melampaui APBN. Nah, itu antara lain disebabkan faktor perang Iran yang transmisi ke harga minyak dan juga kurs rupiah yang mungkin sulit untuk menguat. Nah, begitu kira-kira asesmen umum saya terhadap belanja negara. Nanti kita tutup di bagian keempat untuk asesmen terhadap kondisi defisit dan pembiayaan. Mudah-mudahan analisis umum saya ini bermanfaat buat pemirsa.